Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat bersama saya Pendeta Diel Sompotan lewat channel ini. Kita telah tiba pada pelajaran Sekolah Sabat yang ke-12 dengan judul pelajaran kita dalam pelajaran yang ke-12 ini adalah Kerinduan Bangsa-Bangsa. Sebelum kita akan membahas pelajaran Sekolah Sabat ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu saat ini ketika kami akan belajar pelajaran Sekolah Sabat. Mohon agar pelajaran ini boleh kami mengerti dengan baik, dengan tuntunan kuasa Tuhan, sehingga dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dan jawab doa kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Kerinduan bangsa-bangsa. Ayat-ayat Alkitab yang menjadi dasar dari pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam Yesaya 59. Yesaya 59 ayatnya yang ke-15 sampai 21. Yesaya 60 ayat 1. Yesaya 61 ayat 2. Jadi kita telah tiba di penghujung kitab Yesaya, tepatnya di pasal 59 sampai pasal 61. Sedangkan ayat hafalannya terdapat dalam Yesaya 60 ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi-Mu. Kita harus belajar dari sekolah Kristus. Hanya kebenarannya lah yang dapat melayakkan kita bagi salah satu berkat dari janji kemurahannya. Kita telah lama menginginkan dan berusaha mencoba untuk mendapatkan berkat-berkat ini, tetapi belum mendapatkannya karena kita berpikir bahwa kita dapat melakukan sesuatu untuk melayakkan diri kita menerima berkat-berkat itu. Kita belum membuang pandangan kita bahwa percaya kepada Yesus adalah penyelamat yang hidup. Janganlah kita berpikir bahwa kemurahan dan kebaikan diri sendirilah yang menyelamatkan kita. Kasih karunia Kristuslah satu-satunya harapan kita untuk mendapatkan keselamatan. Melalui nabinya Tuhan berjanji, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat 7. Kita harus percaya pada janji-janjinya dan tidak percaya kepada perasaan untuk iman. Pada saat kita mempercayai Allah sepenuhnya dan pada saat kita bergantung pada kebaikan Yesus sebagai juru selamat yang mengampuni dosa kita, kita akan menerima semua pertolongan yang kita inginkan. Ini adalah kutipan yang saya baca dari buku Ellen G. White, Iman dan Perbuatan, halaman 52. Pada pekan ini, dalam pelajaran Sekolah Sabat pekan ini, kita akan melihat lebih banyak lagi bagaimana kebenaran agung sebagaimana yang dinyatakan dalam tulisan Nabi Yesaya. Dalam pelajaran hari Minggu, kita belajar tentang satu topik, yaitu efek dosa yang didasarkan pada Yesaya 59. Dalam Yesaya 58 ayat 3, bangsa itu bertanya kepada Tuhan. Pertanyaannya seperti apa? Pertanyaannya begini, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Ini adalah pertanyaan dari bangsa ini. Dan sebaliknya, di dalam Yesaya 59 ayat 1 menyatakan secara tidak langsung pertanyaan yang berbeda. Dan pertanyaan itu adalah, mengapa kita berseru agar tangan Tuhan menyelamatkan kita, namun kita tidak selamat? Mengapa kita berseru kepadanya, namun ia tidak mendengar? Yesaya menjawab bahwa Allah sanggup menyelamatkan dan mendengar. Yesaya 59 ayat 1. Mengapa dia tidak melakukan keduanya? Ini sungguhlah perkara yang berbeda. Efek dari dosalah yang menyebabkan penolakan akan Allah. Dan inilah yang membuat sehingga Tuhan kita tidak mendengar setiap permohonan-permohonan yang kita sampaikan kepadanya. Di dalam hari Senin pelajaran Sekolah Sabat topiknya adalah siapa yang diampuni.
didasarkan pada Yesaya 59 ayat 15 sampai ayat 21. Yesaya pasal 59 ini perlu diketahui menggambarkan sebuah gambaran yang mengejutkan tentang masalah dosa. Namun kabar baiknya Alkitab memberikan kepada kita harapan akan adanya penebusan. Untuk memulai, pertanyaan pertamanya untuk membuka wawasan kita adalah mungkin seperti ini. Berapa banyak di antara kita yang berdosa? Nah, Alkitab sangat tegas dalam hal ini bahwa kita semua, saudara dan saya, telah berdosa. Itulah sebabnya penebusan tidak dapat didasarkan atas ketidakberdosaan, namun harus didasarkan pada pengampunan. Dan Paulus, nabi besar atau rasul besar di Perjanjian Baru, setuju dengan hal ini. Semua orang telah berbuat dosa dan oleh karena itu memerlukan yang namanya pengorbanan Kristus. Jadi siapa yang perlu untuk diampuni? Tidak lain adalah semua orang yang datang kepada Tuhan. Semua yang telah berdosa butuh pengampunan daripada Yesus Kristus. Lewat pengorbanan yang di kayu salib menyelamatkan semua orang. Dan oleh karena itu dosa kemudian dihapuskan dan digantikan dengan kemenangan di dalam Yesus. Di pelajaran hari Selasa, judul besarnya adalah Seruan Universal yang didasarkan pada Yesaya pasal 60 ayat 1 dan ayat 2. Nah, apa yang dibicarakan dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2 ini, kita dapat menemukan di sana prinsip yang dapat kita lihat juga dari seluruh Alkitab ini, harapan yang dapat ditawarkan kepada kita untuk kita terima. Di dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2 ini kita diberikan sebuah gambaran tentang pembebasan Allah kepada umatnya, di mana setelah pembuangan yang dinyatakan dengan sebuah gambaran di mana Allah sanggup menciptakan terang dari kegelapan dan menunjuk ke depan kepada penggenapan utama, yaitu keselamatan melalui Kristus. Dalam bahasa Ibrani, orang yang dimaksud dalam bentuk tunggal atau feminim, dan ini dipastilah itu adalah Sion. Di dalam Yesaya 60 ayat 3, terang siapakah bangsa-bangsa dan raja itu akan datang, dan ini yang dinamakan dengan Sion, yang dilambangkan dengan seorang perempuan yang disebutkan pada bagian akhir dari pasal sebelumnya. Jadi manusia yang di dunia ini yang tinggal dalam kegelapan akan datang ke Sion dan mereka akan ditarik oleh terang kemuliaan Allah. Dan sifat panggilan ini ke dalam terang kemuliaan Allah bersifat universal, yaitu untuk semua yang hadir atau yang ada di atas dunia ini. Hari Rabu kita belajar tentang tahun rahmat Allah, masih di Yesaya pasal 61 sebagai dasar pelajaran kita. Siapakah yang berbicara di dalam Yesaya 61 ayat 1 ini? Roh Allah ada pada orang yang diurapi. Itu berarti dia adalah Mesias. Dia akan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Yesaya 61 ayat 1. Siapakah yang digambarkan di sini? Bandingkan dengan Yesaya 52 ayat 1 sampai 7. Di sini kita dapat melihat bahwa hamba Allah digambarkan dengan istilah yang hampir sama. Di dalam Yesaya 61 ayat 2 berbicara tentang tahun rahmat Allah, Mesias yang diurapi sebagai raja dari keturunan Daud dan pembebas, yang mengumandangkan tahun khusus rahmat Allah pada saat dia mengumumkan kemerdekaan. Bandingkan itu dengan Imamat 25 ayat 10, di mana di sana Allah memerintahkan bangsa Israel untuk mengumumkan pembebasan pada tahun khusus, yaitu tahun yang ke-50. Dan inilah yang disebut dengan sebuah tahun rahmat Allah. Tahun rahmat Allah di dalam Yesaya 61 ayat 2 juga seperti tahun Yobel. Ini bukan sekedar perayaan yang ada di dalam Imamat 25. Tahun ini diumumkan oleh Mesias, Raja, bahwa dia menyatakan dirinya melalui sebuah pelayanan, pembebasan, dan pemulihan. Jadi ini adalah tahun pemulihan, tahun rahmat Allah, tahun pembebasan. Pekabaran ini yang diberikan oleh Yesaya kepada kita dan kepada bangsa Israel di waktu itu.
Pelajaran hari Kamis judulnya adalah Hari Pembalasan Allah. Yesaya 61 ayat 2 masih di dalam satu ayat ini. Cukup banyak pembahasannya sejak hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Yesaya 61 ayat 2. Di tengah semua kabar baik, mengapakah Mesias seperti yang digambarkan dalam Yesaya 61 mengumumkan pembalasan Allah? Kapan nubuatan ini digenapi? Pada waktu di Nazaret, Yesus Mesias membaca Yesaya 61 khususnya untuk memberitahukan tahun rahmat Allah. Lalu dia berhenti dan berkata, hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarkannya. Lukas 4 ayat 21. Demikianlah dia dengan sadar dan seksama menghindari pembacaan kalimat berikutnya dalam ayat yang sama. Hari pembalasan Allah kita, Yesaya 61 ayat 2. Sementara pelayanannya untuk membawa kabar baik, kebebasan, dan penghiburan mulai pembebasan tawanan dari tirani setan, hari pembalasan itu belum tiba saatnya. Dalam Matius 24, bandingkan itu dengan Markus 13, Lukas 21. Dia menyampaikan prediksi kepada murid-muridnya bahwa penghakiman ilahi akan datang untuk masa depan. Ada hari pembalasan atau penghakiman ilahi yang disediakan untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada hari pembebasan, ada hari pembalasan. Di dalam kutipan Ellen White, Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 244. Yesus berdiri di hadapan orang banyak itu sebagai seorang penafsir nubuatan yang hidup mengenai dirinya sendiri. Dengan menjelaskan perkataan-perkataan yang telah dibacakannya itu, ia berbicara mengenai Mesias sebagai orang yang melepaskan orang yang tertindas, membebaskan orang yang tertawan, menghiburkan orang yang susah hatinya, memulihkan orang yang buta, dan menyatakan kepada dunia akan kebenaran, terang kebenaran. Caranya yang berkesan dan perkataan yang ajaib ini telah menjamah hati yang mendengar oleh suatu kuasa yang belum pernah dirasai dulu. Arus pengaruh ilahi merombak segala rintangan sebagaimana Musa. Mereka melihat yang tidak dapat dilihat pada saat hati mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Mereka menyahut dan mengatakan amin dan puji Tuhan. Di dalam buku Iman dan Pengharapan, halaman 48, Ellen White menuliskan kalimat yang sangat baik bagi kita. Hari pembalasan Allah akan datang pada hari kemurkaannya. Siapakah yang akan tahan pada hari kedatangannya? Manusia telah mengeraskan hati mereka terhadap roh Allah. Tetapi panah dari murkanya akan menembusinya, di mana panah penghukuman tidak dapat menembusinya. Allah tidak akan pernah bernegosiasi dengan orang berdosa. Akankah gembala yang palsu akan menutupi pelanggaran-pelanggaran manusia pada hari itu? Apakah orang yang sangat banyak pelanggarannya dapat dimaafkan? Dapatkah mayoritas atau jumlah yang menghilangkan kesalahan? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dipertimbangkan dan ditetapkan dalam hati orang yang sembrono dan tidak peduli kepada diri bagi diri mereka sendiri. Ini adalah kutipan-kutipan yang dapat menolong kita untuk memahami pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini. Ada sebuah pertanyaan di sini yang perlu untuk menjadi perenungan dan kita boleh jawab dalam hati kita masing-masing. Yaitu seorang pendeta Gereja Masjid Mahari ke-7 menyatakan bahwa masalah terbesar yang dia miliki dalam pelayanan adalah sikap eksklusif dari anggota jemaat yang tidak menginginkan orang lain bergabung dengan mereka. Pertanyaannya, bagaimanakah orang Kristen dapat membawa kasih, pengharapan, kabar baik kerajaan Allah ke seluruh dunia supaya orang lain dapat menerima, memiliki kesempatan untuk diselamatkan sebelum akhir zaman tiba? Berdasarkan Matius 24 ayat 14, bila mereka sendiri tidak ingin menerima orang lain datang ke gereja mereka. Memang untuk orang yang baru masuk ke dalam satu komunitas rohani sulit. Harus ada penyesuaian secara sosial. Mungkin saja secara doktrin, secara rohani sudah mengerti, tetapi secara sosial perlu ada penyesuaian. Baik dari orang yang baru bergabung maupun orang yang dalam komunitas
di mana orang yang baru ini mau bergabung. Contohnya mungkin itu adalah gereja. Perlu ada keliran hati, tangan yang terbuka dari anggota gereja untuk menerima, memaklumi apa yang kemudian orang baru ini mungkin perlu ada penyesuaian di sana sini, perlu untuk dimaklumi, menerima dia dengan tangan terbuka, memberikan dia kebebasan untuk dia mengembangkan, bahkan menuntun dia mengembangkan imannya kepada Tuhan. Ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita, Allah memurnikan masyarakat yang tidak adil dengan melenyapkan para pemberontak dan memulihkan umat yang sisa karena mereka telah berbalik dari dosa-dosa mereka yang selama ini telah memisahkan mereka dari Dia. Karena berkat penyertaan Allah, bangsa-bangsa lain akan tertarik untuk datang kepada Allah dan umatnya, sehingga mereka juga dapat menikmati tahun rahmat Allah yang diberitakan dan disampaikan oleh Mesias. Tujuan terbesar kita adalah kita dapat melihat bagaimana kerinduan daripada bangsa-bangsa yang lain untuk mereka juga boleh menikmati tahun rahmat Allah, tahun pembebasan, tahun di mana kita boleh memperoleh kemenangan, penebusan, penyelamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini. Pelajaran ini menolong kita untuk kita boleh memahami bahwa di luar sana ada juga bangsa-bangsa lain yang merindukan akan kebenaran Tuhan. Ada orang-orang di sekitar kita yang mau terima berkat Tuhan ini. Mari kita terima mereka dengan tangan terbuka untuk kita kemudian jadikan mereka sebagai bagian dari kita di dalam kelompok orang-orang yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.